Di sini kita akan melakukan pembahasan mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dapodik itu apa, kemudian syarat masuk dapodik itu apa, kemudian cara masuk dapodik itu bagaimana, dan juga 5 keuntungan guru honorer jika masuk dapodik dalam seleksi P3K guru itu apa saja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi, memperbarui informasi terkait tentang seleksi P3K guru tahun 2021, teman-teman. Di sini kita akan memaparkan yaitu terkait tentang esensi dapodik bagi guru honorer. Mengapa guru honorer itu jika sudah mengabdi di sekolah itu harus segera untuk memohon supaya bisa segera dimasukkan ke dalam dapodik ya. Apa sih pentingnya, apa esensinya, teman-teman? Dan berikutnya terkait dengan keuntungan bagi guru honorer, ini adalah saya paparkan sekalian, yaitu terkait jika teman-teman itu masuk dalam dapodik, maka akan ada 5 keuntungan guru honorer yang terdaftar di dapodik pada rekrutmen P3K tahun 2021 ini, teman-teman. Di sini kita akan melakukan pembahasan mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dapodik itu apa, kemudian syarat masuk dapodik itu apa, kemudian cara masuk dapodik itu bagaimana, dan juga 5 keuntungan guru honorer jika masuk dapodik dalam seleksi P3K guru itu apa saja, teman-teman. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi ya. Oke, sobat-sobat semuanya, marilah kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, apa itu dapodik? Apa sih yang dimaksud dengan dapodik? Sobat semuanya, di sini seperti yang kita kutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, bahwa data pokok pendidikan atau dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, teman-teman. Jadi dari data di dapodik itu nanti teman-teman akan mendapatkan keuntungan bisa terkoneksi dengan info GTK ya, info GTK, kemudian juga bisa terkoneksi dengan Verval PTK, kemudian terkoneksi dengan SIM PKB dan juga lain sebagainya ya. Itu adalah pengertian dari dapodik. Kemudian syarat guru honorer untuk bisa masuk ke dapodik itu kira-kira apa saja, teman-teman? Syaratnya yang pertama itu adalah lembaran analisis kebutuhan GTK sekolahnya. Jadi di sekolah itu pastikan ada formasi kekosongan guru ya, di sekolah masing-masing, sehingga nanti bisa dimasukkan ke dapodik, dibuktikan dengan ada isian lembaran analisis kebutuhan GTK ya. Yang kedua itu isian formulir verifikasi faktual pengajuan guru dan tenaga kependidikan atau form GTK 01. Kemudian fotokopi KTP dan KK untuk diambil NIK guna memastikan yaitu single identity atau data diri pemohon. Dan jika teman-teman ini ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada operator dapodik sekolah masing-masing ya. Kemudian fotokopi dan legalisir ijazah terakhir ya, S1 untuk guru, guna dinilai kesesuaian antara jabatan yang diusulkan dengan pendidikan pemohonnya, teman-teman. Kemudian fotokopi ijazah SD dan SMP ini tidak perlu dilegalisir guna mengisi data form PTK pada sistem dapodik, dan juga kalian bisa sediakan untuk fotokopi ijazah lainnya yang diperlukan pada form di dapodik ya. Kemudian cara guru honorer masuk dapodik ini gimana? Sesuai dengan pengalaman di lembaga kita, untuk masuk ke dapodik ini adalah guru honorer itu diusulkan ya oleh kepala sekolah dengan persyaratan sesuai kebijakan sekolah masing-masing. Mungkin di antara sekolah-sekolah tersebut mensyaratkan untuk dimasukkan dapodik itu minimal 2 tahun misalkan ya, minimal 1 tahun mengabdi atau minimal berapa bulan gitu ya.
namun sesuai pengalaman, kemarin itu ada kawan saya kebetulan sedang dibutuhkan di sebuah SMP gitu kan, baru beberapa hari saja masuk di SMP itu bisa langsung diusulkan untuk dimasukkan Dapodik, dan beberapa pekan kemudian dia sudah masuk Dapodik dan sudah bisa mengaktifkan info GTK dan sudah bisa mengaktifkan SIM PKB-nya teman-teman. Inilah merupakan hal yang sangat penting sekali ya. Kemudian teman-teman melengkapi persyaratan ya, melengkapi berkas persyaratan ini biasanya nanti terus dikumpulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota teman-teman. Nah ini adalah diajukan ke Dinas Pendidikan. Kemudian untuk keuntungannya, jika teman-teman itu masuk di Dapodik, keuntungannya apa? Untuk seleksi P3K guru. Yang pertama, ini teman-teman berhak ikut tes P3K meskipun tidak memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi inilah keistimewaan dari teman-teman yang masuk di Dapodik. Nah ini kalian berhak ikut tes P3K walaupun tidak punya serdik. Nah seperti yang kita ketahui, untuk mengikuti seleksi guru P3K ini adalah syaratnya, ini terdiri dari ini ya, yang berhak untuk ikut P3K. Yang pertama, guru dalam jabatan atau lulusan PPG kan. Nah di sini teman-teman kalau kalian masuk Dapodik, ini kalian masuk dalam kategori yang pertama ya. Nah, masuk dalam kategori yang pertama yaitu guru dalam jabatan. Guru dalam jabatan ini dibedakan menjadi 3 golongan ya kalau saya cermati. Yang pertama, guru honorer tenaga honorer kategori 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer di sekolah swasta yang persyaratannya harus masuk di Dapodik ya. Untuk yang K2 itu terdaftar di database BKN. Nah ini teman-teman seperti yang kalian ketahui, ini adalah yang kalau kalian punya masuk di Dapodik, kalian berhak untuk pada poin yang kedua dan juga poin ketiga ini masuk di Dapodik ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, jika kalian masuk di Dapodik, ini nanti kalian bisa ikut tes tahap 1 teman-teman, tanpa bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG ya kan. Nah, jika kita cermati pada alur tahapan seleksi P3K guru ini, kalian bisa lihat ya untuk tes pertama. Nah di sini adalah kita masukkan, kita posisikan kita itu yang masuk di Dapodik. Ini adalah yang poin kedua ya. Ini kita kerucutkan pada teman-teman guru honorer di sekolah negeri yang masuk di Dapodik. Jadi kalian poin kedua ini bisa masuk ya untuk yang peserta 1 dan 2, K2 dan honorer sekolah negeri masuk Dapodik. Kalian bisa berkesempatan untuk mengikuti tes pertama. Ini kalian nggak punya saingan ya. Nah mengisi formasi di sekolah kalian yang kosong ini kan. Nah ini kalian bisa ikut tes pertama, nggak ada saingannya ya. Nah karena di tes pertama ini untuk guru sekolah swasta dan lulusan PPG ini belum boleh masuk di sini teman-teman. Mereka boleh masuknya itu di mulai tes kedua dan ketiga gitu kan. Nah itu jadi keuntungan yang kedua itu. Yang ketiga, bisa ikut tes 3 tahap teman-teman. Nah jadi kalian itu bisa ikut tes 3 tahap. Coba kalian perhatikan, di tes tahap 1 ini kalian bisa ikut, tes tahap 2 kalian bisa ikut, tes tahap 3 kalian juga bisa ikut ya. Artinya kalau tes pertama kalian belum lolos, bisa ikut tes kedua, nggak lolos lagi bisa ikut tes berikutnya. Nah bisa ikut 3 tahap ya teman-teman. Kemudian yang keempat, dapat fasilitas bimbel dan tryout dari Kemdikbud teman-teman, seperti yang sudah kalian lalui beberapa waktu yang lalu itu teman-teman. Ini untuk bisa masuk ke sana, dapat fasilitas bimbingan belajar dan tryout Kemdikbud dari ayobelajar.kemdikbud yang P3K itu, kalian syaratnya adalah harus masuk Dapodik kan. Kalau teman-teman masuk Dapodik, otomatis kalian bisa mengaktifkan SIM PKB. Kalian bisa aktif di SIM PKB, maka surel dan passwordnya bisa kalian gunakan login ke Ayo Guru Belajar seri P3K ya teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, di Ayo Guru Belajar seri P3K, program Guru Belajar seri P3K, ini kalian mendapatkan fasilitas pembelajaran ya, pembelajaran untuk yang kompetensi teknis teman-teman ya kan. Setelah itu kalian bisa ikut tryoutnya tuh selama 2 kali ya kan. Yang mana untuk bisa ikut itu syaratnya siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar
seri P3K. Ini adalah semua guru non PNS yang terdaftar di Dapodik teman-teman, dan juga memiliki akun SIM PKB. Jadi sangat menguntungkan kan. Kemudian yang kelima, guru honorer masuk Dapodik dan apalagi bersertifikat pendidik, ini kalian dapat afirmasi lulus 100% ya pada kompetensi teknis saja. Nah ini teman-teman, seperti yang kalian ketahui, jika kalian berserdik punya masuk di Dapodik, ini kalian bisa lulus 100% ya. Jadi kalian lolos ya, hanya tinggal memikirkan untuk yang kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga tes wawancara. Untuk yang kompetensi teknis, ini kalian sudah otomatis lulus. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang keuntungan jika teman-teman masuk di Dapodik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.